Halo, selamat sahabat anak-anak Tuhan. Pada hari ini tanggal 31 Juli kita juga belum dapat bertemu di gereja. Karena itu Ibu sebagai guru sekolah sahabat anak-anak akan tetap memberikan pelajaran sekolah sahabat untuk kelas kindergarten. Sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu selama 6 hari minggu bekerja kami. Hingga pada hari sabat ini Tuhan, kami boleh datang berbakti kepada Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat anak-anak. Berkati anak-anak sekolah sahabat anak-anak Tuhan. Mereka menjadi anak yang baik, anak-anak yang penurut, anak-anak yang suka menolong. Berkati kami sepanjang hari sabat ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sabat ini adalah pelayan kecil. Ada seorang gadis kecil yang baru sampai di rumah seseorang. Begitu dia sampai di rumah seseorang ini, dia melihat dapurnya yang sangat luas. Wah, sangat berbeda dengan yang di rumahnya. Dia juga melihat meja yang sangat besar. Di sana tertata piring dan cangkir dengan rapi. Biasanya kalau di dapur rumahnya, gadis kecil ini sering mereka membuat roti dan panggangan yang lezat bersama ibunya. Kemudian dia melihat sapu, lalu dia ambilnya sapu itu, lalu dia menyapu di rumah yang baru. Di rumahnya, dia telah diajarkan oleh ibunya bagaimana cara menyapu, bagaimana cara meletakkan piring dan cangkir di tempatnya. Sekarang gadis itu berada di rumah seorang pria yang berkuasa di angkatan perang Syria. Seorang pria yang penting, seorang tentara pemberani yang baru-baru ini telah memimpin pasukannya menyerang Israel dan dia menang. Tiba-tiba seorang wanita yang berbaju kuning datang dan memasuki ruangan. Dia tersenyum pada gadis kecil itu. Oh, kamu pasti gadis kecil yang suami saya Naaman katakan. Lalu perempuan baju kuning itu memperkenalkan dirinya. Saya Nyonya Naaman. Kamu akan menjadi pelayan bagi saya atau bagi keluarga kami di rumah ini. Kemarilah pelayan kecil, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Wanita itu menuntun pelayan kecil itu sepanjang koridor rumahnya. Pelayan kecil itu mengikuti Nyonya Naaman. Dia menunjukkan kepada gadis kecil itu tempat tidur yang harus dirapikan, kemudian lantai yang harus disapu, dan perabotan yang harus dibersihkannya. Pelayan kecil ini dengan segera merasa amat mudah melakukan banyak pekerjaan karena dia seringkali bekerja lebih keras berjam-jam lamanya setiap hari di rumahnya yang dulu. Tetapi dia tidak mengeluh, dia tidak menggerutu. Orang tuanya telah mengajarkan kepadanya dengan baik untuk menjadi penolong yang gembira. Nyonya Naaman dan Naaman mengetahui betapa baiknya pelayan kecil itu bekerja. Semuanya telah dilakukannya dengan baik. Dia tidak menyerah kepada suatu pekerjaan yang berat sekalipun. Dia tidak menyerah kepada suatu pekerjaan yang sulit sekalipun. Tidak menggerutu, dia pun tidak mengeluh. Dia tersenyum sementara melakukan pekerjaannya dengan baik. Ada sesuatu yang berbeda mengenai gadis kecil ini yang berasal dari Israel. Dia tidak seperti pelayan lainnya. Bagaimanakah dia bisa berbeda? Dia mengenal Allah. Pelayan kecil ini melayani Allah dimanapun dia berada. Apakah di rumahnya di Israel dengan keluarganya, atau di Syria di rumah Panglima Naaman dan Nyonya Naaman. Pelayan kecil ini bisa saja dia marah kepada Panglima Naaman karena dia telah membawa gadis kecil ini jauh dari rumahnya, jauh dari orang tuanya. Tapi dia percaya kepada Tuhan dan dia ingin melayani Tuhan dimanapun dia berada.
Anak-anak Tuhan, kamu juga dapat melayani Tuhan dimanapun kamu berada. Kamu dapat menjadi penolong di rumahmu. Bawa piring kotormu ke bak cuci piring setelah makan. Tawarkan untuk membersihkan perabotan. Atau membantu ibu membereskan mainanmu. Bermainlah dengan lembut bersama saudara-saudaramu. Berbagilah mainanmu bersama teman-temanmu. Tersenyumlah, bersahabatlah kepada anak-anak yang kamu lihat di taman bermain. Semua ini di semua tempat kamu sedang melayani Allah. Kamu dapat melayani Allah dimanapun kamu berada, walaupun kamu masih kecil, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah sama seperti melayani Allah. Ayat hafalan kita pada hari Sabat ini, ayo anak-anak mem ikuti mem ya. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Sekali lagi ya. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Kiranya melalui pelajaran sekolah sahabat anak-anak ini membuat anak menjadi anak-anak yang suka melayani Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita menutup sekolah sahabat kita pada hari ini, kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari Sabat ini. Kami sudah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat tentang pelayan kecil yang mengenal Allah. Dia mau melayani Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan, kami juga mau seperti pelayan kecil itu. Berkati anak-anak sekolah sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka, menjamah hati dan pikiran anak-anak kami Tuhan, sehingga mau menjadi pelayan Allah dimanapun mereka berada. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Penjagaan Tuhan, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia, hitam putih kuning merah sama